Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita berada di kitab yang ketiga, adab makan. Di dalam bahasan ini, di kitab yang ketiga, terdiri dari beberapa bab yang berkaitan dengan masalah adab-adab makan. Bab yang pertama di kitab ini, dan nomor urutnya adalah bab yang ke-100. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, bab tasmiyah fi awalihi walhamdi fi akhirihi. Bab memulai dengan membaca basmalah dan mengakhiri dengan membaca hamdalah. Kali ini hadis-hadis dengan terjemahnya akan dibaca semuanya. Di sini ada berapa ini? Ada 7 atau 8 hadis. Akan dibaca semuanya. Nanti setelah itu baru saya akan memberikan ta'liqat atau komentar penjelasan dari semua hadis ini. Fadhal, dibaca hadis sama terjemahnya. Assalamualaikum. Dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda padaku, Bismillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang terdekat denganmu. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirah. Apabila seorang di antara kalian makan, maka hendaknya menyebut nama Allah Ta'ala. Jika dia lupa menyebut nama Allah Ta'ala di awal makannya, maka hendaklah mengucapkan dengan menyebut nama Allah pada awalnya dan pada akhirnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitanu li ashabihi, la mabita lakum wa la 'asha, wa idza dakhala falam yadhkur Allah ta'ala 'inda dukhulihi, qala asy-syaitan adraktumul mabit, wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'ami qala adraktumul mabita wal 'asha." Apabila seseorang masuk rumahnya lalu dia menyebut nama Allah bismillah pada waktu masuk dan pada waktu makannya, maka setan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat bermalam dan makan malam bagi kalian. Apabila dia masuk dan tidak menyebut nama Allah pada waktu masuknya itu, maka setan berkata, kalian mendapatkan tempat bermalam. Dan apabila dia tidak menyebut nama Allah pada waktu makan, maka setan berkata, kalian mendapatkan tempat bermalam dan mendapatkan makan malam. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam yadha aydina hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha yadahu wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman faja'at jariyatun ka'annaha tudfa' fadhahabat litadha yadaha fi at-ta'am fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha thumma ja'a a'rabiyyun ka'annama yudfa' fa'akhadha biyadihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana yastahillu at-ta'ama alla yudhkara ismullahi ta'ala alayhi wa inna ja'a bihadhihi al-jariyah liyastahilla biha fa akhadhtu biyadiha فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به
فأخذت بيدي والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. Apabila kami menghadiri jamuan makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak meletakkan tangan kami pada makanan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya. Pernah suatu kali kami menghadiri makanan bersama beliau, tiba-tiba datanglah seorang anak perempuan, seolah-olah dia itu didorong. Dia langsung meletakkan tangannya pada makanan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya. Kemudian datanglah seorang badui seakan-akan dia didorong, maka beliau langsung memegang tangannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan itu mencari kehalalan makanan manakala tidak disebut nama Allah atasnya. Sesungguhnya setan itu telah datang dengan membawa anak perempuan ini sebagai alat untuk mendapatkan halalnya makanan. Maka aku pegang tangannya. Kemudian dia datang dengan membawa orang Badui ini sebagai alat untuk mencari halalnya makanan. Maka aku pegang tangannya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya tangan setan itu ada di genggamanku bersama dengan tangan kedua orang ini. Kemudian beliau menyebut nama Allah dan makan. Dari Umayyah bin Makhshi as-Sahabi, beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun ya'kulu falam yusammillaha hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmah falamma rafa'aha ila fihi qala bismillahi awwalahu wa akhirah fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala ma zala asy-syaitanu ya'kulu ma'ah falamma dzakara ismallahi istaqa'a ma fi batnihi. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk, ada seorang laki-laki yang sedang makan. Dia tidak menyebut nama Allah. Allah kana Rasulullah bersama 6 orang sahabat beliau. Seorang Badui itu dengan Rasulullah SAW, dia niscaya maka cukup untuk kalian. Dari Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wala muwaddi'in wala mustaghnan anhu rabbana, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat hidangan beliau setelah makan. Beliau membaca alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan diberkahi. Ghairu makfiyin, dia tidak dicukupi, wala muwadda'in, tidak ditinggalkan, wala mustaghnan anhu rabbana, dan tidak ditinggalkan, selalu dibutuhkan wahai Tuhan kami. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa makan satu makanan kemudian berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan telah
menganugerahkannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah laku. Ya, jazakallah khair. Hadis-hadis ini para jemaah memiliki makna yang sama semuanya. Makanya kita baca sekaligus semuanya daripada kita baca satu-satu. Hadis ini semua ini 8 ini bicara tentang anjuran untuk memulai makan dan minum dengan membaca Bismillah. Yang dianjurkan di sini apakah membaca Bismillah atau membaca Bismillahirrahmanirrahim? Para ulama mengatakan berdasarkan hadis-hadis ini, maka yang dianjurkan itu adalah membaca Bismillah, karena semuanya hadis ini menyebutkan dengan menyebut Allah, nama Allah. Berarti membacanya adalah Bismillah. Tetapi kalau ada seseorang yang membaca secara sempurna Bismillahirrahmanirrahim, maka itu juga dibolehkan, tidak ada masalah. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa kita dianjurkan untuk memulai makan dan minum dengan membaca Bismillah? Pertama, kita melihat dari sisi kandungan makna. Makna dari kalimat basmalah atau Bismillah ini memiliki 2 makna. Pertama, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Minta tolong hanya kepada Allah. Yang kedua, meminta kebaikan dan keberkahan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita memulai makan atau minum, kita membaca Bismillah, saya makan. Jadi seolah-olah kita ini mengatakan Bismillah, saya makan. Kan gitu kan? Cuman kita tidak mengucapkan saya makan. Bismillah baru kita nyuap. Bismillah baru kita minum. Jadi seolah-olah kita mengatakan apa? Bismillah, saya makan. Bismillah, saya minum. Kemudian di hadis yang tadi juga tentang hadis yang ketiga, masuk rumah juga menyebut nama Allah, baca Bismillah. Berarti Bismillah, kemudian Anda buka grendel pintu Anda, membuka daun pintu rumah Anda. Jadi seolah-olah Anda mengatakan Bismillah, saya masuk rumah. Faham? Nah, berarti maknanya apa? Saya hanya minta tolong kepada Allah atas kebaikan-kebaikan dari makanan yang saya makan ini. Saya minta tolong hanya kepada Allah dari kebaikan-kebaikan minuman yang saya minum, dari kondisi ketika saya berada di dalam rumah. Saya meminta kepada Allah berbagai macam kebaikan-kebaikan, keberkahan. Jadi kan 2, minta tolong sama minta berkah. Jadi meminta tolong hanya kepada Allah, apa yang dimintai tolong? Kebaikan-kebaikan. 2 hal itu. Faham tidak? Faham atau belum? Belum. Oke, saya ulangi, berarti. Jadi kalau diurai, Bismillah itu maknanya minta tolong hanya kepada Allah dan minta apa? Keberkahan. Keberkahan itu apa? Kebaikan yang berlimpah, yang banyak. Jadi kalau 2 ini digabung jadi 1, maka bunyinya gini. Saya meminta tolong hanya kepada Allah untuk mendapatkan
keberkahan, kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Dari apa? Kebaikan dari mana? Nah, kalau kita makan berarti dari apa? Makan. Kalau kita minum berarti dari, kalau kita masuk rumah berarti dari kondisi saya ketika saya berada di dalam rumah dan rumah saya juga. Faham? Faham atau belum? Faham ya? Nah, ini makna dari basmalah. Ya, makanya dianjurkan bagi kita semuanya, disyariatkan bagi kita, kalau kita mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau masuk rumah baca bismillah. Apa manfaatnya? Manfaatnya satu, dari hadis ini bisa kita peroleh bahwa manfaatnya apa? Kita akan mendapatkan keberkahan dari itu semua. Ya, kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Seperti pada hadis yang nomor berapa tadi? Ada badui yang masuk, kemudian dia makan cuman kebagian dua suap doang. Dia kebagian berapa? 2 suap. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, andai dia baca basmalah, makanan itu akan cukup buat kalian. Nah, itulah diantara bentuk apa? Kebaikannya. Jadi kenapa harus baca basmalah? Karena di situ ada kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Dan kebaikan itu berarti hanya datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kebaikannya adalah Allah akan jadikan makanan ini cukup buat kita. Baca bismillah, Allah bikin makanan ini cukup buat kita semuanya. Kemudian faedahnya lagi, keutamaannya lagi ketika membaca basmalah, apa itu? Mengusir setan. Nah, itulah yang menguatkan makna yang pertama, bahwa nanti cukup buat kalian. Kenapa? Karena setan tidak ikut makan sama kalian. Jadi jika seseorang baca basmalah, maka setan itu akan pergi meninggalkan mereka, nggak ikut. Berarti akan cukup. Itulah keberkahan yang dihasilkan dari membaca basmalah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa maknanya. Makanya orang dulu bilang kalau makan nggak baca bismillah ditemenin setan, kan gitu kan. Ya benar, inilah hadis-hadisnya. Ya, nanti ditemani setan kamu, benar ya. Seperti kisah tadi sahabat tadi, ketika dia baca makan tidak membaca basmalah, tapi dia ingat baca basmalahnya di akhir, maka setan memuntahkan semuanya. Ya, berarti Anda makan sisa muntahan setan begitu? Bukan begitu maknanya. Yes. Bukan. Maknanya adalah zikir ini, membaca basmalah di awal makan akan menjadikan makanan ini berkah, penuh dengan kebaikannya. Nah, inilah faedahnya. Jadi ada kebaikan dari makanan yang kita makan, minuman yang kita makan. Begitu pula di dalam hadis tadi yang mengatakan kalau kita masuk rumah baca basmalah, maka setan akan mengatakan kita tidak ada tempat tinggal hari ini. Maksudnya rumah Anda tidak akan dihuni oleh setan. Dan ketika Anda makan, mau makan baca bismillah, setan pun akan mengatakan hari ini juga nggak ada makan. Ya, berarti setan jadi apa? Kere hari itu dia. Dia kere, dia tinggal nggak karu-karuan di begini. Berarti kalau kita masuk rumah nggak baca bismillah, makan nggak baca bismillah, maka rumah kita akan menjadi apa? Tempat tinggal setan, dan makanan kita pun akan menjadi makanan setan. Berarti semuanya tidak ada kebaikan dan keberkahan pada rezeki Anda. Oke. Kemudian membaca basmalah ini dianjurkan di awal. Kalau dia lupa, maka dia membaca di saat dia
Ingat, baik ingatnya baru makan sesuap dua suap, ataupun ingatnya dia sudah menjelang akhir. Ya, menjelang akhir kayak di hadis tadi tinggal sesuap baru dia ingat, maka dia membaca basmalah, tapi ada tambahan bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Bismillah di awal dan di akhir. Berarti ini menunjukkan bahwa yang dibaca itu adalah cukup bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau bismillahirrahmanirrahim harusnya bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi wa, tapi kan Rasulullah SAW tidak mengajarkan demikian. Beliau mengajarkan bismillah fi awwalihi. Tapi kalau mau baca lengkap ya juga tidak ada masalah. Paham sampai sini? Ya. Adapun kalau sudah selesai makan, maka doa habis makan di sini ada dua. Di dua hadis terakhir, mungkin beda cetakan, beda sumber, ya, beda cetakan, beda sumber buku terjemah. Ya. Kalau di sini di aplikasi di sini doa habis makan itu ada dua. Yang pertama, doa habis makan adalah alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ini doa habis makan. Apal? Enggak, baru pertama dengar. Alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Jadi kalau terjemahnya alhamdulillah, pujian hanya milik katsiran, sebanyak-banyaknya, tayyiban dengan penuh kesempurnaan dalam kebaikannya, mubarakan fih dengan penuh kebaikan dan keberkahan di dalam membaca zikir alhamdulillah, ghaira makfiyin tidak pernah merasa cukup dengan membaca zikir itu, wala muda' dan kita pula tidak pernah merasa berhenti dengan itu. Ini terjemahan bebas ya. Wala mustaghnan anhu rabbana, dan kita tidak pernah merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tawartinya itu enak susunannya. Ya, alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fihi, keberkahan yang ada di zikir itu, ghaira makfiyin, enggak pernah kifayah, wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ini doa zikir habis makan yang pertama. Yang kedua yaitu apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini agak simpel. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza at'am. Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku makanan ini. Oke, wa razaqanihi, dan memberikan rezeki kepadaku makanan itu, makanan ini. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan kekuatan dariku. Ya. Misalkan ngapalinnya apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya ini. Kalau baca alhamdulillah tak boleh enggak Ustaz? Ya boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah apa maknanya? Memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa makanan, minuman, tinggal,
kebaikan-kebaikan ini kita memuji Allah, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, semua kebaikan, semua kenikmatan, semua rezeki, apapun itu bentuknya, semuanya datangnya dari Allah. Kita tidak bisa untuk mendatangkan, menghasilkan, itu semua nggak mampu. Ini semua kebaikan, ini semua hanya datang dari karunia Allah semata. Kita ini manusia lemah, sehebat apapun seseorang, sekuat apapun, dia tidak akan bisa mendatangkan ini, nggak bisa. Kalau Allah berkehendak untuk menjadikan itu ada, maka akan terjadi. Tapi kalau Allah berkehendak itu tidak ada, maka tidak mungkin. Nggak akan bisa, jemaah. Walaupun duitnya banyak, dia tidak bisa. Begitulah jemaah. Jadi inilah indahnya Islam. Memulai sesuatu dengan berzikir, mengakhiri sesuatu dengan memulai sesuatu dengan bismillah, mengakhiri sesuatu dengan alhamdulillah. Apa ini perbuatan apa? Terutama makan, minum. Ya, perkara yang sifatnya itu mubah. Makan kan mubah, minum kan mubah. Tapi kalau kita berzikir kepada Allah sebelum dan sesudah, maka perkara yang mubah ini akan menjadi apa? Menjadi mulia, berkah. Karena bismillah itu tauhid. Bacaan alhamdulillah juga apa? Tauhid. Maka itulah hidup orang yang beriman ini akan berkah, penuh dengan karunia, pertolongan, penuh dengan kebaikan yang banyak, dan jauh dari apa? Setan. Jadi makanannya itu jadi daging, kata orang Jawa, Pak. Ya kan? Manfaat buat dia untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena nggak ada setannya di situ. Nggak ada ludahnya setan, jamaah di situ. Jadi aman dia. Nah, inilah adab. Di dalam adab ini ada tauhid, di dalam adab ini ada kebaikan buat kita semuanya. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Terus lanjutkan di bab yang kedua. Yang berikutnya 101. Ini sederhana tapi luar biasa ini adab ini. Berkata penulis rahimahullah, bab tidak bolehnya mencela makanan dan dianjurkannya memuji makanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. Apabila beliau menyukainya, beliau memakannya. Dan apabila beliau tidak menyukainya, beliau meninggalkannya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahul udab faqalu ma 'indana illa al-khal fada'a bihi faja'ala ya'kulu wa yaqul ni'mal udmal khul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta lauk kepada keluarganya. Mereka menjawab, kami hanya memiliki cuka. Beliau lalu mintanya dan makan berkuah cuka, seraya bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Allahu akbar ya. Allahu akbar. Inilah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa itu al-khal? Khal itu bahasa Indonesianya cuka. Al-khal dalam orang Arab, istilah khal orang Arab itu sesuatu yang rasanya itu asam, ya hamid, ya asam gitu rasanya, mirip apa ya, kayak yogurt gitu, asam gitu, dan ia terbuat dari sari anggur atau buah-buahan yang lain. Itu cuka.
Cuka dalam versi yang lama ya. Jadi ia terbuat dari sari anggur atau sari buah-buahan yang lain. Mungkin kalau sekarang yang populer itu adalah apa? Apel, cuka apel. Ya. Yang terbuat dari memang sari apel. Nah, itu yang dimaksud cuka. Bukan yang dimaksud cuka itu cuka yang dimasak oleh ibu-ibu itu yang botolnya putih plastik itu. Bukan, itu bahan kimia itu Bang. Bukan itu. Jadi ini adalah sari buah-buahan. Nah, apa pembahasan di bab ini? Inilah orang Islam, orang yang beriman sama Allah, yaitu seseorang yang memiliki sifat apa? Qanaah, menerima apapun rezeki yang Allah berikan kepada dia. Sehingga sifat qanaah yang dia miliki itu menjadikan dia akan senantiasa bahagia apapun makanan yang disajikan kepada dia. Apa saja makanan yang dia sajikan, dia akan senyum, dia akan bahagia. Dia akan terima. Kenapa? Ini rezeki dari Allah. Para sahabat mengatakan, kami tahu, seperti Aisyah mengatakan, sahabat mengatakan, radhiyallahu anhum, kami tahu Rasulullah SAW itu suka nggak suka dari wajahnya. Ya. Artinya apa? Beliau tidak pernah mengomentari atau mengkritisi, apalagi sampai mencela. Ya, mencela, tidak pernah beliau. Apapun yang dihidangkan kepada beliau, beliau akan tersenyum. Kalau beliau suka, beliau akan makan. Kalau beliau nggak suka, beliau diam. Sudah. Itulah adab, akhlak buat kita semua. Istri Anda masak masakan apa saja yang mungkin dia sukai hari itu. Atau eksperimen, makan ini, masak, coba ini, nyoba ini, dia kan. Ya. Anda ngelihat, ya sudah, Anda suka, Anda makan. Anda nggak suka, makan yang Anda suka saja. Yang nggak suka, ya sudah Anda sisihkan. Diam aja, nggak usah komentar. Inilah adab akhlak Islam. Adapun mencela makanan, ini bukan orang yang beriman. Dia tidak bersyukur sama Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada dia sehingga dia mencela. Bayangkan ya, mencela makanan aja tidak boleh. Apalagi mencela orang gitu kan ya. Jadi gimana? Udah makan aja. Suatu hari para sahabat itu menangkap dob, biawak gurun, bukan biawak rawa, bukan. Ya beda, biawak rawa haram hukumnya. Itu bukan biawak. Ya. Itu waral namanya, al-wara. Tapi kalau yang disebut dob itu adalah biawak gurun. Itu yang halal. Para sahabat nangkap, kemudian mereka memasaknya, dimasak, dibakar. Ya. Lalu dagingnya dihidangkan di depan Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, makanlah ya Rasulullah. Beliau diam. Kulu antum. Beliau hanya ngomong, makan kalian. Para sahabat mengatakan, makanlah ya Rasulullah. Beliau diam. Ditawari lagi, makanlah ya Rasulullah. Beliau diam. Sampai 3 kali, makanlah ya Rasulullah. Baru beliau bilang apa? Ini bukan makanan rumah saya. Jadi nolaknya pun apa? Halus gitu ya. Nolaknya halus banget gitu ya. Itulah adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang harus kita praktekkan sekarang. Karena ini, mohon maaf, sunnah ini sudah mahjura, sudah ditinggal. Kita kalau nggak suka makanan sudah langsung komen, aduh maaf, enggak. Padahal kita dianjurkan cuma cukup apa? Diam aja. Tarok, beliau tinggalin aja, diam sudah. Ini sunnah ini yang banyak ditinggal sekarang. Kita nggak suka ngomel,
Apalagi pulang kerja capek-capek, terus makanan yang dimasak dia nggak cocok, wah ngamuk terus, ya kan? Ngamuk dia terus. Makanya kata para ulama tafsir, laki-laki itu kalau di dalam rumah seringkali tidak bisa menahan emosi atas sikap istrinya. Laki-laki itu qalilus sabr, daya sabarnya atau dia mengendalikan emosi itu kalau di dalam rumahnya itu kurang. Ya. Makanya kalau dihidangin makanan gak cocok, seringkali apa? Ngomel. Ya. Jadi inilah yang kita harus amalkan. Inilah sunnah Nabi SAW. Ya. Apa yang di depan kita ya sudah kita makan, jamaah. Ya. Saya ini orang Jawa Timur umumnya, jamaah ya. Orang Jawa Timur umumnya, Surabaya dan sekitarnya, itu paling nggak suka ikan mentah dibikin sayur. Coba tanya orang Jawa Timur, suka nggak? Ya nggak, beneran? Disuka, Pak. Kecuali digoreng, baru Anda bikin sayur, nah itu dimakan sama dia. Tapi kalau kayak orang Sumatera, Sulawesi, mentah-mentah begitu terus digoreng, ente sajikan ke orang Jawa Timur, nggak bakal dimakan. Bener kan? Image mereka apa yang Jawa Timur? Apa? Mentah nih ikan. Yang kedua, orang Jawa Timur ente kasih bubur, ngamuk jamaah. Itu setel sudah. Ente kasih bubur, ngamuk dia. Main saya sakit apa ngamuk dia. Karena mindset dia bubur itu buat orang sakit. Nah ini menarik itu loh gitu loh. Kita kalau keluar kota disuguhin itu, apalagi di Sumatera apa gitu kan, disuguhi. Waduh, Ustadz makan Ustadz di Palembang itu, ya kan? Apa yang terkenal itu Palembang? Pindang itu kan, ya kan, Pindang yang terkenal itu yang di perempatan itu kan, yang ke arah mana itu ya, sampai apal tempat. Jadi ayo Ustadz makan sekali ke situ. Saya nggak, Pak, saya milih yang menu yang ini aja. Mereka tahu rupanya saya nggak suka gitu kan. Terus datang berikutnya disuguhin lagi. Ya sudahlah, saya coba makan gitu, pelan gitu saya makan. Aduh ini mentah nih. Jadi ya mau nggak mau berjuang untuk itu gitu ya. Ya kan, cuman satu yang saya nggak sampai sekarang nggak bisa makan, tempoyak yang nggak bisa saya. Ya kan, jadi kadang kita inilah sunnah yang kita tinggalin gitu kan, nggak cocok terus kita langsung komen. Nah, itulah kesalahan kita semua yang harus mencoba untuk mengamalkan ini. Ya, paham? Ini aja sih faedah dari hadis ini. Jadi faedahnya apa? Inilah akhlak mukmin. Mencela itu memang tidak boleh. Ya. Mencela makanan aja nggak boleh, apalagi nyela orang, apalagi nyela yang masak. Kamu nggak bisa masak ya, akhi. Dia udah capek, ente juga capek, sama. Udah makan saja. Ya kan? Nah, inilah indahnya apa namanya akhlak Islam. Berarti selalu menyuguhkan apa keindahan. Nggak cocok ya nggak usah jadi paksa, udah diam aja nggak usah dimakan. Ya. Wallahu taala alam. Terus berikutnya cepatkan ini jamaah. Di bab yang ketiga 103. 102 ya 102 maaf. Bab ucapan orang yang berpuasa apabila diundang dan dia memilih tetap berpuasa. Qala rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli,
wa in kana muftiran falyut'im. Apabila salah seorang di antara kalian diundang, maka hendaklah dia datang. Jika dia sedang berpuasa, maka hendaknya dia mendoakan. Dan jika dia tidak sedang berpuasa, maka hendaknya dia makan. Di hadis ini atau di bahasan ini ada dua masalah. Masalah pertama adalah anjuran untuk menghadiri undangan makan. Ya, artinya kalau ada seseorang yang ngundang kita untuk makan, bahasa kita ditraktir gitu ya, mau di restoran atau mau di rumahnya gitu, maka kita dianjurkan, disyariatkan untuk memenuhi undangan makan itu. Ini syariat Islam. Cuman para ulama fikih berbeda pendapat dari status hukum. Apa hukumnya? Apakah ini hukumnya wajib? Karena Rasulullah SAW mengatakan di sini, jika salah seorang di antara kalian diundang maka hendaknya dia memenuhi, berarti perintah. Apakah ini hukumnya wajib atau sunnah? Dianjurkan. Mayoritas para ulama fikih mengatakan yang wajib itu hanyalah undangan walimah. Apa walimah itu? Nikahan? Bukan. Walimah itu adalah makanan yang disajikan untuk acara nikahan. Loh, sama, beda. Kalau nikahan berarti akad nikahnya. Tapi kalau walimahnya, makanannya. Jadi diundang walimah nih, maksudnya diundang apa? Diundang makan-makan. Perbaikan gizi. Ya kan, dulu kalau mahasiswa kan kos-kosan, wah diundang walimah seneng gitu jamaah. Nggak pakai nasi sudah. Di kos-kosan banyak nasi. Jadi walimah itu adalah makanan yang disajikan untuk acara apa? Pernikahan. Nah, mayoritas ulama fikih mengatakan ini yang wajib. Selain itu hukumnya sunnah. Anda diundang makan-makan di rumahnya, pindahan rumah atau acara apalah, pokoknya Anda diundang makan-makan di rumahnya, maka ini dianjurkan, disunnahkan untuk menghadiri undangan itu. Berarti disunnahkan untuk apa? Ikut makan-makan bersama dengan mereka. Kalau Anda cocok dengan makanan itu, nah bab yang di atas tadi Anda ambil. Kalau Anda nggak suka dengan makanan itu, ya tidak usah Anda ambil. Saya diundang makan malam di daerah Lubuk Linggau. Bukan, di mana itu? Pokoknya antara Jambi sama Sumatera Barat, Padang itu. Muara Bungo. Di Muara Bungo. Di rumah satu orang. Saya silakan. Masakannya masakan Sumatera Barat begitu. Ada rendang macam-macam gitu. Giliran pas rendang, saya pegang, hati saya sudah kagak enak jamaah. Saya udah gak srek nih. Ini kalau daging kok kecil-kecil dalam hati saya ya. Mosok potongan daging segini-segini kan gitu kan. Saya nggak nyiduk, saya taruh. Ada temen yang nemenin saya, dia ngerti. Enak Ustadz. Apaan? Favorit Betawi. La haula wala quwata billah. Saya bilang enggak, jangan paksa. Anak beda. Jengkol ternyata bukan daging. Favoritnya orang Sumatera Barat ya. Jadi apa yang Anda suka Anda apa? Ambil, yang nggak suka ya udah jangan diambil dan jangan berlebihan. Ya. Nah, pembahasan yang kedua, apa hukumnya jika Anda saat itu berpuasa? Anda diundang dan Anda puasa, baik undangan walimah ataupun yang lainnya.
Maka para ulama fikih mengatakan dia bil khiyar, dia boleh memilih. Silahkan dia mau melanjutkan puasanya, tetap berpuasa. Kalau dia tetap berpuasa, memilih untuk tetap puasa, maksudnya di sini puasa sunnah ya, puasa sunnah ya. Dia tetap memilih puasa, maka doakanlah orang yang punya hajat. Artinya apa? Anda tetap datang. Enggak mas maaf saya lagi puasa, jadi saya nggak bisa datang. Jangan, datang saja. Ketika Anda datang, mereka makan, Anda mendoakan, doakan dia. Ya, walaupun Anda tidak makan, Anda tetap datang dan doakan. Boleh, boleh. Tapi kalau Anda lebih memilih, Anda puasa tetap dari rumah seperti biasa puasa. Siang diundang makan. Lantas Anda memilih, ini orang timur kan, orang sini ya. Wah kalau nggak makan kok rasanya kok nggak sopan, terus kesan menghina dan sebagainya, apalagi orang Jawa kan ya. Lantas Anda, udahlah saya batalin aja, saya mau makan. Itu juga diperbolehkan. Lalu apakah Anda mendapatkan pahala puasa? Ya tetap Anda mendapatkan 2 pahala hari itu. Pahala apa? Pahala puasa Anda dan pahala menghadiri undangan. Kalau saya memilih puasa dapat 1, enggak, dapat 2. Dapat pahala menghadiri undangan makan dan dapat pahala puasa hari itu. Makanya Anda bil khiyar, boleh memilih mana yang Anda lihat lebih tepat buat Anda. Ya, biasanya kalau milih puasa malah yang protes siapa? Siapa ayo? Nah iya bener, istrimu yang protes, malu-maluin aja. Udah saya bilang tadi kan gitu. Yang ngomel siapa? Istri Anda yang ngomel. Kita dengarkan azan dulu. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Fadhal. Ya, yang jelas masuk rumah dari mana? Ya yang jelas masuk rumahmu atau masuk rumah siapa saja. Ya kan? Mana wilayah rumah Anda? Rumah Anda mulai dari pagar, ya silakan. Bismillah. Mau masuk pintu rumah Anda, ya baca dari pintu rumahmu. Bismillah. Ya kan? Apa susahnya membaca Bismillah? Dan kesempurnaan hadis itu lengkapnya yang ada di Syama'il yang Anda baca itu, masuk rumah membaca basmalah, kemudian menutup jendela ketika malam mau tidur membaca apa? Bismillah. Mematikan lampu baca Bismillah. Kenapa dianjurkan mati lampu? Karena saat itu di zaman Nabi ada yang kebakaran kan gitu kan ya. Gara-gara lampu, tapi tentu yang dimaksud lampu di sini bukan listrik loh ya. Ya, uplek bahasa Inggrisnya jamaah. Apa bahasa Indonesia apa ya? Lampu apa? Itu loh yang dari minyak itu loh, dari minyak tanah itu. Uplek, orang Jawa bilang uplek itu. Apa Betawi yang bilang? Itulah pokoknya lah. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Kemudian menutup makanan, menutup minuman, membaca apa? Basmalah, Bismillah. Tujuannya
ada salah bagi Anda. Cuman kalau dibilang rasa enak atau nggak enak, sebetulnya kurang enak gitu kan ya. Cuman tetap Anda dianjurkan untuk memuji. Memuji siapa? Istri Anda. Ya, itu dianjurkan khusus untuk suami. Gimana ya masakannya? Enak nggak? Mantep, mantep. Maksudnya mantep itu mantep nggak enak ya gitu mungkin ya. Tapi mantap. Wah seneng kan dia kan. Besok dimasakin lagi. Aduh pusing Anda. Aduh nggak enak lagi nih masakan. Ya. Wallah. Fadal tadi yang di situ silakan Mas. Ya. Ya. Diundang walimah, tapi kita tidak kenal orang yang mengundang. Nggak apa-apa. Masalahnya bukan kenal atau tidak, tapi masalahnya adalah diundang. Ya kan? Masalahnya adalah diundang. Sama saya umpama diundang walimah, saya nggak kenal siapa dia. Tapi ya sudahlah namanya diundang, ya saya datang. Apalagi suruh khutbah nikah lagi gitu kan ya. Ya sudahlah bismillah datang kan. Hitung-hitung perbaikan gizi ya jamaah. Ya artinya kan menunaikan kewajiban, itu kan pahala bagi orang yang beriman. Jadi memenuhi undangan walimah itu pahala. Nah, atas dasar itu memenuhi undangan orang kafir tidak boleh. Karena memenuhi undangan itu ibadah. Ya kan? Ibadah, dan memenuhi undangan itu kan berarti yang tadi doa. Nah, sekarang yang undang Anda orang kafir, tidak boleh. Ya, ada lagi tadi sebelah mana? Silakan Pak. Ya. Ya, makan bersama dengan makan sendiri, makan rame-rame atau makan sendiri, mana yang lebih bagus? Sepertinya nanti akan disajikan hadis berkaitan dengan itu. Ya, makan bersama-sama. Kemudian apakah dianjurkan makan pakai nampan atau tidak? Menurut pandangan anak ini hanya budaya saja. Ya, di zaman Rasulullah SAW, di bangsa Arab, bukan zaman Rasulullah SAW saja ya, di masyarakat Arab sampai sekarang itu makan itu nampan. Ya, Anda masukin restoran-restoran Arab, mulai dari warung Arab pinggir jalan sampai restoran-restoran mereka yang mewah, bagus-bagus itu, satu porsi itu sekarang bisa 80 sampai 90-an rial. Jadi hampir satu porsi itu hampir 400.000 Pak. Seporsi. Ya. Wah larang ya Pak. Ya kan. Nah makanan mereka itu tetap nampan Pak. Ya, tapi satu porsi mereka itu cukup kalau kita buat 2 orang. Bahkan kalau yang makannya dikit-dikit itu cukup buat bertiga. Seperti hadis Nabi SAW, ta'amul wahidi yakfi itsnain. Makanan satu porsi itu cukup berdua. Nah itu berjalan sampai sekarang. Ya, tapi ya banyak mereka yang makan sendiri gitu kan ya. Jadi makanan satu cukup berdua. Ya, bahkan kalau kita bisa cukup bertiga. Ya, cuman lauknya yang kurang. Jadi itulah Pak. Ini hanya budaya. Ya, makanya muncul adab-adab nanti akan kita bahas seperti yang tadi dibaca itu, makan dari yang terdekat. Maksudnya apa? Yaitu makanan yang dinampan. Nah, itu yang seperti yang dijelaskan pula oleh Syekh Abdul Razak di Syarah Syama'il Tirmidzi itu.
Bahwa itu maksudnya adalah makanan yang dinampan. Ya, sekarang Anda makan di nampan ini kebiasaan. Ya kan, di nampan kalau buka puasa kan kadang gitu ya. Ambil lauk nasi yang di depanmu aja. Jangan ngambil ayam terus yang di sebelah sana antum comot gitu. Lah ya, nggak ada adabnya. Dan itu nanti ada bahasan sendiri nanti dibahas. Ambil yang di depanmu, maksudnya makanan yang di nampan. Jadi kalau prasmanan tidak laku karena Anda yang keliling, makanannya yang diem, kan gitu kan? Dan itu tidak berlaku pada prasmanan. Kalau kelas prasmanan, makan yang di depanmu jamaah. Semuanya nggak ada yang di depan saya, jauh. Wong prasmanannya di sana. Ya, jadi itu yang dimaksud yang nampan. Nah kalau di rumah Anda mau pakai model nampanan, enggak apa-apa. Tapi memang kita merasakan ya makan dengan nampan sama enggak itu lebih apa? Lebih berkah katanya orang dengan yang di nampan. Kemudian kedekatannya itu lebih Pak. Keharmonisan, kedekatan itu lebih enak Pak. Tapi karena kita sudah tidak terbudaya dengan model makan begini ya. Kita terbudaya dengan model makan apa? Piring. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, Pak. Ya malu-maluin lah Pak. Ada-ada aja Pak. Malu-maluin wae Pak. Nggak mau rugi ya, istri bapak yang ngamuk-ngamuk sampai itu ngamuknya istri bapak seminggu itu pasti mulai hari ini nggak mau saya kondangan sama kamu ngamuk, ya malu lah kalau bahasa kita lah ya. Ada lagi Pak? Ya walimah Mas. Ya walimah ya. Kalau Anda diundang makan teman dia orang kafir dan itu urusan bisnis atau apa nggak ada masalah. Yang dibahas ini kan sesuatu yang bersifat apa? Wajib. Nah, wajib kan berarti perintah Allah dan Rasulnya. Ada lagi? Tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insya Allah di bahasan tentang adab-adab makan. Jadi flyernya tulis aja di flyernya adab-adab makan deh cukup. Karena bisa jadi satu pertemuan 2 bab 3 bab bisa lebih, ya kan? Karena bahasannya apa? Sederhana, tidak perlu membahas satu hadis demi satu hadis kan? Ya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.